Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Taurus, ini adalah general reading untuk kalian Taurus Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Ingat, karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai atau resonate dengan semua orang di luar sana ya. Oke, kita langsung menuju ke pembacaan. Kira-kira apa yang akan datang nih untuk kalian ya. Bagaimana situasi kalian ke depannya nih? Yang aku lihat di sini ya. Ingat, ini adalah energi saat ini. Lalu kita membaca kira-kira potensinya seperti apa ke depan. Dan itu juga masih dinamis, tergantung dari langkah dan pikiran orang ya. Aku melihat di sini selain Taurus ada Scorpio, Aquarius, Leo, Cancer, Aries, Capricorn. Ya, itu yang terlihat di sini ya. Ya, aku pikir itu saja. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke. Taurus, kalau aku lihat di sini ya, aku melihat orang yang lagi super khawatir. Dia khawatir terhadap apa yang akan terjadi di hubungannya ini. Hubungan yang sedang dia bina ini, hubungan yang sedang dia jalani ini. Ya, jadi ada kekhawatiran terhadap hubungan yang sedang dijalani. Aku melihat ada potensi hubungan ini tuh kayak udah sulit dipertahankan atau di ujung tanduk gitu ya. Dan ya ada kekhawatiran karena orang yang khawatir itu mungkin ini kalian ya, bisa jadi, atau orang yang punya situasi dengan kalian, pasangan kalian ya berarti. Aku melihat orang yang khawatir itu benar-benar merasa merasa bukan apa-apa, merasa bukan siapa-siapa, merasa tidak punya apa-apa lagi kalau hubungan itu berakhir. Orang yang khawatir itu berpikir seperti itu. Ya biasalah, mungkin hubungan itu adalah segalanya buat mereka ya. Hubungan itu adalah segalanya buat hidup mereka. Mungkin mereka di sini adalah Taurus ya, itu bisa jadi kayak gitu. Karena bisa juga kan yang aku baca adalah energi orang yang punya situasi dengan kalian alias pasangan kalian gitu. Ya karena sebesar itu ya, sebesar itu sebesar itu bergantungnya mereka terhadap hubungan ini, terhadap pasangannya. Jadi mungkin secara emosional lah. Kalau nggak bergantung secara finansial atau tidak terlalu bergantung secara finansial, mungkin secara emosional gitu. Jadi sebesar itu bergantungnya gitu loh, sampai membuat mereka itu merasa selemah itu tanpa hubungan itu, tanpa orang itu ya. Jadi itu yang kulihat di sini gitu. Seorang yang khawatir, dia takut terpuruk tanpa hubungan ini, tanpa orang ini gitu. Oke, dan aku melihat orang ini berusaha mempertahankan ya hubungannya ini, mempertahankan pasangannya itu ya. Berarti banget gitu buat mereka karena itu adalah hidupnya, sepertinya sih begitu, sorry. Dan aku melihat di sini sebenarnya ada keberuntungan kok. Ya, ada keberuntungan. Ada bahasanya? Ada kesempatan untuk menyelamatkan hubungan ini kalau yang aku lihat kayak gitu ya. Kedepannya ada kesempatan, itu jelas. Ada kesempatan yang terbuka untuk hubungan ini tuh bisa survive gitu. Oke, itu yang kulihat di sini. Jadi yang akan datang untuk kalian itu adalah ini hal besar sih ya. Balik lagi di pembacaan untuk Capricorn juga keluar The Tower gitu. Jadi ini adalah situasi yang besar ya. Kelihatan di sini ada orang yang berusaha mempertahankan seseorang ya, mempertahankan orang yang dia cintai, jelas ya di sini.
ya situasi yang besar itu aku pikir ya sebuah keputusan ya. Apalagi di sini di Life as We Know It Oracle ada kartu ini. Jadi hal besar itu adalah keputusan untuk hubungan ini, jelas ya. Ada orang yang akan memperjuangkan hubungan ini. Jadi dia akan melakukan langkah besar, apapun akan dia tempuh untuk menyelamatkan ini. Itu yang kulihat ya. Itu sih hal besarnya, oke? Tapi kayaknya kalian harus lihat deh. Karena di sini aku melihat ada 2 The Tower loh. Dari deck yang berbeda gitu. Jadi ini kayak akan ada kejadian besar memang. Nanti dilihat ya kejadian besarnya apa, karena ini juga general reading gitu. Tapi ini jelas kejadian besar tentang hubungan kalian sih ya. Mungkin ya kejadian besarnya itu adalah seseorang di sini ada yang memutuskan untuk pergi. Mungkin saja ada orang lain yang mengintervensi. Itu jadi kejadian besar gitu loh. Selama kalian menjalin hubungan itu termasuk kejadian besar. Karena kayaknya ada orang yang benar-benar sudah di ujung tanduk pokoknya mau melepaskan diri gitu loh ya. Benar-benar mau merdeka gitu. Jadi memang upaya untuk mempertahankan orang ini atau hubungan ini lebih besar lagi, itu yang kulihat di sini gitu. Kejadian besarnya kayak gitu sih. Ya, karena mungkin sebelumnya ini kayak tarik ulur, bisa jadi kayak nggak benar-benar serius. Nah nanti kayaknya ini ada langkah yang serius gitu loh. Jadi kayak orang yang mungkin biasanya cuma bilang putus-putus tapi cuma di bibir aja. Nah ini kayaknya ada hal besar gitu loh. Kayaknya putus ini bisa jadi di depan mata gitu. Nah itu hal besarnya, itu yang kulihat di sini ya. Sorry ya, aku hanya bilang apa adanya. Cuman aku melihat di sini ada orang yang berusaha mempertahankan itu. Di sini ada The Magician ya. Jadi ya mungkin saja dengan kekuatan The Magician ini bisa mempertahankan itu. Tapi ingat ya, untuk mempertahankan hubungan itu kita juga perlu mempertahankan atmosfer di dalamnya lah ya. Kalau atmosfer di dalamnya sudah tidak sehat ya, kenyamanan tidak bisa dipertahankan ya, gimana kita mau mempertahankan hubungan ini cuma masalah waktu aja gitu loh. Kalau nggak sekarang besok atau besoknya lagi kayak gitu, kalau polanya masih sama gitu. Jadi kayaknya harus cari penyelesaiannya sih, karena kalau udah situasinya kayak gini mungkin karakter kalian itu kayaknya kalau situasinya seperti ini kemungkinan karakter kalian itu sudah terlalu beda banget gitu loh. Jadi perlu effort besar juga gitu loh untuk melekatkan 2 benda yang sebenarnya sulit melekat gitu. Bukan nggak bisa tapi usahanya besar banget. Karena aku melihat karakter kalian ini kalau disatukan itu memang cenderung saling bentrokan gitu ya. Cenderung bisa jadi saling melukai. Jadi ya balik lagi, mempertahankan hubungannya jadi ketar-ketir gitu, oke? Nah ini pesan dari Life as We Know It Oracle ya. To be old and wise, you must first be young and stupid ya. Jadi ya sebelum seseorang itu tua dan bijaksana gitu kan, mereka pasti pernah muda dan pernah merasa bodoh gitu loh ya. Wajar lah ya, kita kan belajar gitu. Pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu? Kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang ya. Tidak fair jika seorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Kalau aku lihat di sini kayaknya ada yang menyesal deh ya. Kalau kalian tidak menyesali hubungan ini, mungkin kalian bisa tanya pasangan kalian apakah mereka menyesali. Tapi kayaknya kalian tahu deh mereka menyesali atau tidak. Aku melihat di sini ada yang menyesali hubungan ini. Kok kenapa ya dulu itu gue paksain? Kok kenapa ya dulu itu gue mikirnya ini adalah satu-satunya jalan gitu loh. Kok kenapa sih dulu itu gue kayak menutup mata, menutup telinga, menolak intuisi gue gitu ya, menolak clue dari semesta yang berusaha disampaikan ke gue gitu kan, melalui orang, melalui apapun yang gue lihat gitu. Gue kayak menolak itu semua dan membiarkan ini terus terjadi sampai sejauh ini gitu. Lalu di situ ada yang menyesal, ada yang menyesali ini, keputusan ini. Andaikan waktu bisa ditarik, ya mungkin gue gak akan buru-buru untuk melakukan ini. Mungkin gue akan mencoba bertahan dan mencari jalan lain gitu.
Karena mungkin dulu dia melihat ini adalah satu-satunya jalan, sepertinya gitu ya. Oke, kemudian pesan lainnya ini ya, bahwa keputusan itu adalah ultimate power gitu ya. Jadi ya seperti itu gitu ya. Orang yang kuat adalah orang yang berani mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Bayangin loh, ada orang di luar sana yang bukan gue sih, maksudnya ada orang di luar sana yang takut membuat keputusan untuk hidupnya. Dia selalu membutuhkan orang untuk membuatkan keputusan buat hidupnya. Bingung nggak? Jadi maksudnya dia selalu menggantungkan orang lain gitu loh untuk membuat keputusan gitu loh. Padahal itu berkaitan dengan hidupnya sendiri gitu. Orang yang kuat adalah orang yang berani menghadapi itu dan membuat keputusan. Memang pilihan tidak selalu mudah gitu ya, tapi orang yang kuat, mentalnya kuat ya, mereka itu tetap bisa mengambil keputusan meskipun situasinya sulit gitu ya. Biasanya mereka sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit di hidupnya dan mereka tetap mengambil keputusan itu. Orang yang kayak gitu berarti mereka sudah terlatih untuk bermental, ya terserah mental apa, mental baja, terserah, boleh ya, istilah lah itu. Oke, setiap keputusan pasti memiliki resiko dan konsekuensi. Sejauh memilih sesuai hati dan intuisi, konsekuensi itu tidak harus menjadi masalah besar. Seseorang bisa menyelamatkan hidupnya dengan pilihan yang diambil. Penting untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pilihan bisa saja tidak pernah terlihat mudah. Pilihlah yang resikonya masih bisa diterima dan layak untuk diberi pengorbanan. Oke? Jadi mungkin dulu itu udah mikir sih, kayaknya ini memang sulit gitu. Ya udahlah, nekat aja gitu kan. Ternyata saat tidak satu atap aja sulit, apalagi satu atap gitu kan. Oke lah ya, itu yang aku tangkap di sini. Ini memang soal hubungan, kayaknya yang banyak ketarik energinya di sini ya. Mungkin ya banyak orang yang nonton fun reading ini atau general reading ini memang situasinya soal hubungan gitu kan. Tapi itu ya. Jadi di sini ada apa? Ada kesempatan ya, ada clue ini, kesempatan. Jadi aku melihat di sini sebenarnya ada kesempatan untuk kalian mempertahankan apa yang ingin kalian pertahankan di sini. Ya, kesempatan itu terbuka, mungkin cukup lebar, tapi ada lah itu kesempatan gitu. Nanti kalian lihat ya. Oke, itu aja untuk Taurus, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian. Bye-bye.